Shalom, selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya. Bu Eli harapkan kalian tetap semangat dan terus menjaga kesehatan. Nah, sebelum kita akan memulai pembelajaran kita hari ini, anak-anak silahkan siapkan alat tulisnya dulu. Dan juga anak-anak silahkan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Nah, anak-anak, pembelajaranku hari ini Jumat 23 Oktober 2020. Kita masih di tema 3, benda di sekitarku. Subtema 3, perubahan wujud benda. Kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, kemarin minggu lalu Bu Guru sudah menjelaskan tentang wujud benda. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, ternyata benda dapat mengalami perubahan wujud. Nah, perubahan wujud itu bisa dikarenakan didinginkan atau dipanaskan. Kira-kira perubahan wujud apa saja ya yang akan terjadi? Ada 6 loh anak-anak. Yang pertama, mencair. Yang kedua, membeku. Yang ketiga, menguap. Yang keempat, mengembun. Yang kelima, menyublim. Yang keenam, mengkristal atau menghablur. Nah, kita akan belajar ke-6-6-nya. Perhatikan ya. Yang pertama, kita akan belajar mencair. Nah, bagaimana jika kalian meletakkan es batu di luar atau di ruangan terbuka? Tentu saja, lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Benar. Nah, itu merupakan proses mencair. Proses mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya apa saja ya selain es batu yang diletakkan di ruang terbuka akan mencair? Ada juga es krim yang diletakkan di ruang terbuka akan mencair. Lilin yang meleleh ketika dibakar. Atau juga mentega yang dipanaskan akan mencair. Yang kedua, membeku. Nah, coba, pernahkah kamu menyimpan air dalam plastik di freezer? Apa yang terjadi dalam beberapa jam kemudian? Tentu air akan berubah menjadi es, bukan? Benar, air akan berubah menjadi es. Itu contoh proses peristiwa membeku. Jadi, apa anak-anak membeku itu? Membeku adalah proses perubahan wujud benda dari cair, tadi air, menjadi padat. Contohnya, adonan gula setelah dingin menjadi padat pada pembuatan gula Jawa. Agar-agar berwujud cair lama-kelamaan atau didiamkan akan menjadi padat. Air yang dimasukkan ke dalam freezer lama-kelamaan akan membeku menjadi es batu. Lilin yang mencair setelah dingin akan menjadi padat. Yang ketiga, menguap. Pernahkah kamu mencuci baju? Atau membantu mama mencuci baju mungkin? Coba perhatikan apa yang terjadi saat baju basah dijemur di bawah terik matahari. Ternyata baju yang basah lama-kelamaan mengering. Peristiwa ini disebabkan karena air di dalam baju menguap terkena panas matahari. Proses ini disebut dengan menguap. Jadi, menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contoh, baju basah yang kita jemur menjadi kering. Pengeringan ikan asin atau nelayan yang sedang menjemur ikannya. Bensin yang dibiarkan berada pada tempat terbuka lama-lama juga akan habis, berubah menjadi gas. Bensin, spiritus, nah seperti itu. Alkohol, nah itu nanti akan habis ketika berada di tempat terbuka. Atau air yang direbus itu mendidih, air yang mendidih itu
proses menguap. Yang selanjutnya mengembun. Nah, anak-anak pernah minum es teh dalam gelas? Atau pernah berada di dalam mobil ketika hujan? Perhatikan gelas yang berisi air es, apa yang terjadi pada bagian luar es? Atau anak-anak bisa perhatikan kaca dalam mobil ketika hujan? Nah, pasti di sisi luar itu mula-mula kering, kemudian menjadi basah atau terdapat bintik-bintik air. Nah, itu dinamakan mengembun. Jadi, mengembun adalah proses perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contohnya ada titik-titik embun di pagi hari. Nah, kalau titik-titik embun ini terbukti misalnya di atas daun, nah itu biasanya basah. Nah, itu ada titik-titik embunnya waktu pagi hari. Atau butiran air di bagian luar gelas yang berisi es. Kaca dalam mobil yang menjadi basah saat hujan. Gumpalan awan yang kemudian berubah menjadi hujan. Selanjutnya, menyublim. Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Nah, kapur barus dapat kita jumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Nah, apakah kegunaan kapur barus? Kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari, di sela-sela pakaian, ataupun di kamar mandi. Nah, kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Nah, peristiwa ini disebut dengan menyublim. Jadi, menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contoh, selain kapur barus ada es kering, atau es kering itu berarti es yang biasanya untuk menyimpan es krim itulah anak-anak, yang dalam kotak es krim itu ada es supaya es krimnya tetap membeku itu. Nah, di luar es krim itu untuk menyimpannya itu namanya es kering. Nah, es kering akan mengecil dan habis jika diletakkan di ruang terbuka. Atau pewangi ruangan yang padat akan mengecil dan habis jika diletakkan di ruangan terbuka. Yang terakhir adalah mengkristal atau menghablur. Di negara 4 musim, ada embun beku di pagi hari di musim dingin, atau yang disebut dengan salju. Embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Itu disebut dengan mengkristal. Jadi, mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya salju atau embun beku. Proses pembuatannya, kalau tadi itu yang es krim di dalam es kering yang untuk menyimpan es krim itu menyublim. Kalau proses pembuatan es kering itu mengkristal prosesnya karena dari gas menjadi es kering. Terus proses pembuatan garam. Nah, anak-anak, itu perubahan wujud benda. Anak-anak nanti baca sekali lagi. Lalu ada latihan soal 10. Nah, anak-anak salin soal dan jawab di buku tugas tematika. Soalnya disalin atau boleh di print boleh, lalu ditempel juga boleh. Yang penting ada soalnya dulu baru kamu menjawab. Begitu anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.